Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebuah nikmat yang agung, sebuah nikmat yang besar sekali, yang banyak di antara kita kurang mensyukurinya, adalah nikmat sehat. Yang sampai kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Bahkan dia mungkin memandang itu bukan nikmat. Kayak anak-anak nih sekarang ini pesantren, yang dianggap nikmat itu apa? Fulus, harta, ya. Jadi kalau melihat ada orang pegang handphone mahal, ya Allah, nikmat banget. Dia lupa dengan nikmat tangan yang memegang handphone itu. Ada yang mau tangannya dipotong, dikasih uang 1 triliun, bayangin. Tahu uang 1 triliun? Berapa? Berapa juta 1 triliun itu? Berapa? Nah, berapa? $10.000 juta. 10.000 juta mah 10 miliar. Hah? 1 T itu 1000 miliar. 1000 miliar. Mau? Tangannya dipotong tapi dapat 1 T. Apa gunanya? Itu yang kadang-kala kita lupa untuk mensyukuri. Dan kelak ketika hari kiamat, Allah mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan adalah alam nusahhi badanak. Bukankah kami telah memberimu badan yang sehat? Pakai buat apa? Dan yang kedua, waktu luang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang kajian karena punya waktu luang. Dan sebenarnya orang bekerja itu berapa jam sih? Berapa jam? 8 jam lah. Ya, kalau kita lihat aturan itu 8 jam waktu bekerja. Masih ada 16 jam. Dan 8 jam waktu bekerja itu pun nggak semuanya full aktivitas. Kadang-kala nganggur juga. Kerjaan satpam itu apa? Ini diem aja. Ngangkat-ngangkat satpam? Enggak lah, dia jagain doang. Berarti di pekerjaan dia pun Allah kasih waktu luang. Waktu dia tidak melakukan aktivitas karena hanya menunggu. Maka kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang ketiga, nikmat yang kadangkala kita lupakan adalah nikmat dapat menuntut ilmu. Kejadian Qarun ketika dia berjalan, ya, Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Di ayat 70-an, ya. Coba Anda lihat ayat berapa. Ayat 80. Di ayat 80. Di ayat 79, sebelum ayat 80 ini, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana Qarun ini pamer kekayaannya. Dan biasanya orang kaya ya ingin dilihat kekayaannya.
Sekarang kan mereka dengan selfie ya, lagi naik mobil, lagi naik apa, lagi naik jet pribadi, ya, di foto, disebarin kemana-mana. Dulu belum ada. Maka orang tidak akan tahu orang itu kaya raya kecuali kalau dia menampakkannya. Baik itu dari bangunan rumahnya atau dari kendaraannya. Allah mengatakan tentang Qarun ini, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar dari rumahnya di hadapan kaumnya dalam kemewahan dia. Disebutkan dia naik kereta kencana, kereta kuda ya. Yang dikatakan kereta kuda itu dari emas. Lalu kudanya itu dikasih baju-baju dari emas. Kemudian di hadapannya ada 300 dayang-dayang perempuan. Kunci gudangnya itu dipikul sama orang-orang yang kuat. Bagaimana cara pandang orang tentang orang kaya ini? Nih anak-anak nih, kalau melihat mobil apa yang paling antum sukai? Mobil apa yang paling antum sukai? Atau harta apa yang paling antum ingin kalau besar nanti punya? Hah? Apa? BMW ya? BMW, oke BMW. Sebelahnya? BMW juga? Rolls Royce, lain kelasnya ini, udah lebih tinggi nih Rolls Royce ini. Bugatti, Mercy. Nah, sama-sama yang mana ini? BMW nanti. Jadi punya satu-satu, nggak mau numpang punya temannya. Iya, artinya kepingin kalau bisa punya sendiri-sendiri. Padahal BMW itu cukup buat 5 orang lah, sedan itu kan. Tapi nggak maunya sendiri-sendiri. Ya, manusia. Bapak-bapak juga sama, kadang-kadang nggak kesampean aja gitu kan. Kita itu ingin, tapi nggak kesampean. Allah sebutkan bagaimana sikap orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Kenapa tadi Ustadz sebutkan bahwasannya ilmu ini nikmat yang agung yang insya Allah dengannya kita selamat dunia akhirat. Allah menyebutkan qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Di sini Allah menyebutkan 2 jenis manusia. Yang pertama, Allah mengatakan berkatalah orang-orang yang ambisinya dunia. Jadi yang ada dalam benak mereka adalah dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, maka dia akan melihat kepada kemewahan itu suatu keberhasilan, suatu kejayaan, sesuatu yang harus dikejar dan diburu. Maka orang yang cinta dunia ini mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Makanya kalau kita ngelihat tadi ada Bugatti lewat ya, kapan anak punya kayak gitu ya? Ada. Motor, kalau motor antum kepingin motor apa? Vario aja. Iya boleh jadi, karena dia yang dilihat Vario itu keren gitu kan. Daripada Beat lebih keren mana? Vario lah, aduh Beat gitu. Iya. Pengen motor apa? Honda. Iya Honda apa? Ini Vario juga Honda gitu. Nah, apa? Honda apa ini? Bingung. Honda yang besar, yang kecil. Ada Scoopy. Bismillah. Iya tadi nih, anak-anak nih, Masya Allah. Dia taunya
Motor adalah Honda Vario, bagus-bagus, sudah gitu kan. Dia nggak ngelihat tentang motor-motor yang bagus-bagus ya. Orang yang cinta dunia ketika melihat tadi ada motor yang bagus ya. Apa motor yang bagus sih? Harley. Apa? Ducati. Ada Bugatti, ada Ducati. Ini kakak adik. Iya, ketika orang lihat mobil motor-motor yang mewah, dia kepingin kapan ya pas di lampu merah umpamanya melihat motor-motor lagi datang. Allah, kapan punya kayak gitu. Kaumnya Nabi Musa ini ketika melihat Qarun seperti itu yang ingin dunia, maka ucapan mereka, andai kata kita mendapatkan apa yang diberikan kepada Qarun, innahu ladzu hadzin adzim. Dia memang orang yang beruntung. Kita memandang bahwasanya kekayaan, kemewahan itu keberuntungan. Dan sekarang melihat kekayaan orang itu nggak perlu ke jalan. Ada handphone sekarang. Ini kalau kita bicara pendidikan di masa yang penuh dengan fitnah ini berat. Tapi memang tadi orang mau lihat jam-jam yang mahal tinggal lihat. Mau lihat mobil-mobil yang mewah, di sana dia bisa tonton seperti itu. Jadi ucapan orang yang ambisinya dunia itu keberuntungan. Qarun itu adalah orang yang sangat beruntung. Tapi kita lihat bagaimana pandangan orang yang berilmu. Di ayat 80 Allah katakan wa qala alladziina utul ilma. Maka berkatalah orang-orang yang dikasih ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hakikat kehidupan. Ilmu tentang kenapa manusia diciptakan. Ilmu tentang akhirat yang kekal dan abadi. Orang yang punya ilmu ini, apa pandangannya? Dia nggak tertipu dengan kekayaannya Qarun. Dia juga tidak heran dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Yang dia heran adalah kepada orang-orang nih yang nggak kaya ini, tapi ambisinya dunia. Apa kata mereka? Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun. Celaka kalian. Pahala Allah itu lebih baik. Artinya surga Allah itu lebih baik. Semua nikmat yang Allah berkaitan yang mengantarkan ke surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangin dia, 2 rakaat sebelum subuh. Tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh anak-anak. Itu lebih baik dari Jakarta dan isinya. Lebih baik dari Indonesia dan isinya. Jadi kalau dikasih pilihan, nih anak-anak nih kasih pilihan, memiliki Indonesia dan isinya, artinya Indonesia milik antum aja. Semua penduduk Indonesia harus keluar karena jadi milik antum. Dengan 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik mana? Lebih baik 2 rakaat sebelum subuh tadi. Dan Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya orang yang berilmu menyampaikan ini. Celaka kalian. Kalian berpikir ingin menjadi seperti Qarun. Mendapatkan kekayaan itu. Tidak berpikir bagaimana memiliki kekayaan itu kekal dan abadi. Terus lebih baik buat siapa? Liman amana wa amila salihan. Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Tapi nggak bisa memiliki pandangan seperti itu ya. Kemudian beramal soleh menguatkan keimanannya kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita nggak sabar, ya akhirnya kita ingin seperti Qarun. Karena memandang dunia ini segala-galanya. Padahal nggak ada apa-apanya dunia ini. Dengan 2 rakaat sebelum subuh.
Nabi SAW pernah menyebutkan la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat cemeti kalian, cepat pecut ya. Dulu orang-orang naik kuda, naik onta, naik keledai, kadang-kala dia harus pegang cemeti untuk supaya lebih cepat. Tempat itu mungkin 1 meter kita anggap. Tempat 1 meter itu. Di surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia ini akan hancur sehancur-hancur. Gunung-gunung yang kita lihat sekarang ini menjulang tinggi. Dan boleh jadi ini daerahnya apa namanya? Ciangsan. Ciangsan ini daerah tinggi sudah. Dataran tinggi kan? Iya, udah daerah tinggi kan. Ini nanti akan rata. Rasul SAW pernah ditanya tentang gunung-gunung. Kalau yang berangkat ke Mekah melihat banyak gunung-gunung, ya nggak rata kota Mekah itu. Mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Gimana ceritanya gunung ini? Kalau rumah hancur, mereka melihat. Rumah hancur ya sering ada gempa ya hancur rumahnya. Tapi gunung nggak pernah hancur. Di mana gunung hancur? Gunung meletus tapi tetap dia kokoh, ada. Kata Allah Azza wa Jalla, faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, Allah akan menghancurkan sehancur-hancur. Nggak ada lagi nanti yang tinggi dan yang rendah. Semuanya rata. Dan tidak ada lagi tanda-tanda milik kita. Dari mana tuh? Bekasi. Nggak ada lagi cerita, oh ini Bekasi ya. Nggak ada. Itu dulu rumah anak kecil di sini dulu. Nggak ada. Hilang semua tanda-tanda. Yang ada rata. Seperti meja nih. Kalau Nabi SAW mengatakan kursil bayda. Kalau kursatil bayda. Seperti roti yang putih. Rata. Baik. Cuma tadi yang bisa selamat itu orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Sebutkan. Nah. Sabar itu ada 3 macam. Nah, sebutkan. Sabar melawan hawa nafsu. Sabar berbuat kebaikan. Sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah, Masya Allah. Tabarakallah. Anak kasih air ya. Karena nggak punya apa-apa, anak kasihkan air kepada beliau. Nah, iya. Sabar meninggalkan larangan ya. Tadi kalau bicara bahasanya menahan hawa nafsu, karena biasanya yang dilarang-larang itu dimaui oleh nafsu kita. Nggak boleh ini, tapi hati udah seneng sama. Makanya bapak-bapak nih kalau ngomong sama istrinya, istriku, aku cinta sama kamu, katakan. Aku minta satu hal. Semua lemari di rumah ini boleh kau buka, kecuali yang itu ya. Jangan kamu buka. Kira-kira apa yang dilakukan sama istri? Dibuka. Dibuka. Padahal tulisannya cuma ketika dibuka, kamu buka kan? Iya. Cuma itu tulisan. Tapi tadi dikatakan tadi menahan hawa nafsu. Jadi kita punya keinginan yang dilarang itu mesti membuat kita penasaran. Kenapa kok nggak boleh? Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu boleh makan dari semua yang ada di surga. Bayangin, semuanya boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan ini, pohon ini jangan dideketin. Dekat aja jangan sudah. Ternyata bukan dekat, malah dimakan. Atas godaan ya iblis dan hawa nafsu manusia. Maka perlu kesabaran tadi. Lalu apa yang terjadi sama Qarun? Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah tenggelamkan Qarun ini bersama rumah dan semua kekayaan. Jadi bukan dia sendiri.
Tapi bersama rumah-rumahnya, wallahu a'lam, apakah di rumahnya ada keluarganya? Tentunya biasanya seperti itu. Bersama semua Allah benamkan. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Enggak ada yang bisa nolong Qarun. Kalau dia punya anak buah, ya punya bodyguard, enggak ada yang bisa nolong dia. Dan itu yang terjadi dengan kita. Kira-kira kalau Republik Indonesia ini diserang oleh negara lain, kita akan melakukan perlawanan apa enggak? Tentulah. Kita punya TNI dan kita punya rakyat yang akan bergabung dengan TNI untuk menyelamatkan negeri ini. Tapi ketika terjadi gempa, kemana TNI lari? Nah, apakah TNI akan lari ke gudang senjata untuk ambil senjata? Apakah TNI akan mengeluarkan tanknya, akan mengeluarkan kapal perangnya? Kenapa? Kita mau menghadapi gempa. Nggak ada. Nggak bisa. Maka Allah katakan, nggak ada yang bisa nolong Qarun. Nggak ada. Kalau mungkin Qarun dirampok, ada yang bisa melawan. Tapi ketika menghadapi Allah Azza wa Jalla, nggak ada. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang tertolong juga. Bagaimana sikap orang-orang yang ingin dunia? Ingat, anak menyampaikan ini karena anak-anak nih akan lulus ya dari sekolah. Orang tua juga akan melihat anak-anaknya lulus dari sekolah. Ambisi kita cuma dua, ada yang ambisi dunia, ada yang ambisinya akhirat. Dan kalau antum jadi ustadz, kira-kira antum masih suka sama fulus apa enggak? Nah, mau jadi apa kalau ustadz? Jadi ustadz insya Allah. Jadi pembisnis, kenapa? Cari fulus kan? Iya kan, cari fulus. Nah, mana lagi yang ustadz mau tanya? Nah, yang pakai kacamata, kalau besar mau jadi apa? Oh, jadi ustadz. Kira-kira kalau jadi ustadz nanti masih suka sama fulus? Masih kan? Ah, betul, masih suka. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat-umat yang terdahulu itu ada cobaannya. Jadi ada cobaan yang khusus buat mereka. Dan fitnah umatku adalah harta. Harta. Maka Allah ceritakan nih, bagaimana sikap yang berilmu tadi menahan diri. Dia tahu dunia ini menyenangkan, tapi dia berusaha untuk menyabarkan dirinya. Tapi orang yang ambisinya dunia tidak, dia akan berpikir bagaimana mendapatkan uang, ya, bagaimana dia mendapatkan kedudukan jabatan. Bas itu yang dia pikirkan. Lalu Allah katakan, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Bagaimana cerita dengan orang-orang yang kemarin berangan-angan ingin seperti Qarun. Ingin seperti Qarun. Jadi dianggap Qarun ini role model orang paling sukses sudah. Kalau di Indonesia banyaklah. Mungkin orang ingin menjadi seperti artis fulan. Enak ya artis fulan, duitnya banyak, ini tuh. Kapan aku seperti dia? Ini orang-orang yang menginginkan atau berangan-angan untuk menjadi seperti Qarun, yaqulun, baru mereka sadar. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Iya ya, kata mereka. Memang Allah itu membagi rizki sudah penuh dengan hikmah. Sebagian diluaskan rizkinya, sebagian ditakar rizkinya. Dan orang berpikir kalau miskin itu nggak dikasih karunia sama Allah. Manusia itu berpikir, kalau dia ngelihat orang kaya, wah Allah ya, dikasih karunia banyak dia sama Allah. Ketika dia ngelihat dirinya, aku nggak dikasih apa-apa sama Allah.
Tapi setelah kejadian Qarun, apa kata mereka? Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kami, pemberian Allah kepada kami, niscaya kami pun akan dibenamkan. Berarti kemiskinan itu jadi nikmat. Mau miskin mau kaya. Anak-anak kaya loh Ustaz. Emang ada yang cita-cita saya, cita-citanya menjadi orang miskin? Siapa angkat tangan? Nggak ada sebenarnya. Tapi yang harus dipahami bahwasanya kefakiran itu boleh jadi karunia Allah yang lebih baik daripada jadi orang kaya. Mereka mengatakan, kalau bukan karena karunia Allah, kita akan dibenamkan. Artinya kalau kita menjadi seperti Qarun, ya sama. Akhir ceritanya akan dibenamkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan kekayaan itu punya efek samping buruk. Apa efek sampingnya? Allah sebutkan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat, memandang dirinya sudah memiliki, sudah punya, sudah berkecukupan. Itu kadang-kadang membuat dia jadi lupa daratan. Tapi kalau orang fakir, ya biasanya dia akan terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, nggak apa-apa jadi orang kaya. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina. Tapi ada syaratnya. Limanittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, tapi syaratnya apa? Bertakwa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinna sihhata khairun minal ghina limanittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Betul apa enggak? Coba antum pikirkan. Orang ketika sakit, dia harus masuk rumah sakit. Dia harus bayar mahal. Kemudian pulang, ya tidak sembuh. Berapa banyak orang sekarang yang mengeluarkan uang ratusan juta tiap bulannya untuk mengobatin sakitnya. Jadi ada manusia ketika dia sehat cari duit, ketika sudah kaya, duitnya digunakan untuk mencari kesehatan. Jadi ada manusia ketika sehat cari apa? Cari fulus. Lupa dengan nikmat sehat tadi. Fulus. Ketika dia sudah dapat fulus, dia cari apa sekarang? Cari sehat. Itu banyak terjadi dengan orang-orang terkaya ya, yang kemudian sudah duitnya nggak bisa beli sehat. Beli obat bisa. Beli obat bisa tapi beli sehat nggak bisa. Ahibati fillah, ya di era yang penuh dengan fitnah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Kata beliau, hitunglah akan ada 7 perkara sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama beliau katakan, mauti, kematianku. Dan Nabi SAW sudah meninggal dunia berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Nah, tetangganya. Berapa tahun yang lalu Nabi SAW meninggal dunia? Seribu 1400. Baik. Yang belakang. Tetangganya. Ini
Ini tanda-tanda kiamat gitu. Artinya tanda, anak kepingin tahu tanda ini berapa tahun yang lalu sudah terjadi gitu. Nah, belakangnya. Berapa? 1345. Hampir benar, tapi masih jauh. Gimana hampir benar tapi masih jauh gitu jemaah. Nah, 1436. Anak kasih hadiah. Walaupun air, nggak apa-apalah. Masya Allah ya. 1436 kan? Meninggalnya Nabi SAW kapan? Tahun 11. Sekarang tahun? Iya, antum telat setahun. Ini 47 sekarang sudah. Nah, sekarang 1447. Bayangkan, sudah terjadi. 1436 tahun yang lalu tanda pertama yang disebutkan Rasul SAW terjadi. Kemudian thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dan kaum muslimin di Palestina dari genggaman para penjajah Zionis di sana ya. Baik. Kapan penaklukan Baitul Maqdis? Nah, bismillah. Nah, ayo santri-santri ini harus tahu sama sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu kejayaan kita. Kalau generasi umat Islam sekarang lupa dengan sejarahnya, maka jangan berharap Islam akan jaya kembali. Ya gimana? Dia nggak tahu. Apalagi kita doakan saudara-saudara kita, Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Filistin. Doa kita seperti itu. Ditanya, kapan Palestina itu ditaklukkan sama umat Islam? Wallahu a'lam ya, dulu kayaknya. Dulu. Ya jelas dulu, sekarang dikuasain Yahudi gitu. Nah, tahun berapa? Umar bin Khattab itu datang dari kota Madinah menerima kunci Masjidil Aqsa. Dan itu tanda kiamat. Tahun berapa? 4 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Berarti tahun berapa? 15. 11 Rasulullah SAW meninggal. Kemudian 4 tahun kemudian Baitul Maqdis ditaklukkan. Thumma mutan. Ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Kemudian yang ketiga, akan ada wabah penyakit seperti wabah yang menimpa kambing. Di Indonesia ini ada wabah. Tapi di Indonesia ini terakhir itu yang banyak menimpa kambing itu ada namanya PMK. Penyakit mulut dan kaki. Jadi kambing itu nggak bisa berdiri ya, ini itu. Nanti akan ada penyakit yang terjadi yang membuat tuh kambing-kambing pada mati semuanya. Akan terjadi hal itu dan para ulama menyebutkan itu terjadi sudah. Kapan terjadinya? Terjadinya di Syam. Setelah Syam ditaklukkan, kemudian tadi tahun 15 Hijriah. Masjidil Aqsa di tangan umat Islam ya. Jadi Syam itu kota apa aja? Kalau bicara Syam. Nah, jangan tolak-tolak kemana-mana. Nanti ketika di padang mahsyar nggak bisa nolak-nolak gitu. Kalau ditanya itu, lihat kanan, amalan dia, kiri, amalan dia. Kalau sekarang masih kelihatan kanan ada sohib, bisa ditanya ini. Nah, Syam. Kalau bicara Syam, artinya kalau kita bicara negeri Syam itu mana gitu loh sekarang ini. Kalau kita bicara Nusantara, Nusantara itu mana aja? Indonesia,
Malaysia, Brunei, Bekasi. Betul, Bekasi masuk Nusantara, jelas. Jelas masuk Nusantara. Iya. Tadi kita jadi tahu ketika bicara Nusantara, maka Nusantara itu Indonesia, Malaysia, mana lagi Singapura, kemudian Brunei Darussalam itu masuk wilayah Nusantara sebenarnya kalau kita bicara Nusantara. Nah, Syam ini mana? Palestina, betul. Kemudian Suriah. Lalu Urdun. Nah, Urdun itu Jordan. Jadi kalau bahasa Arabnya Syam itu Al-Urdun. Filistin. Suriah, Lubnan. Lubnan itu Libanon. Itu 4 negeri Syam. Yang disebut Syam itu 4 negeri tadi. Pada 3 tahun setelah ditaklukkannya Palestina, itu terjadi ta'un amwas, wabah penyakit jemaah, yang katanya dimulai dari tikus ya. Itu kalau bahasa medisnya, nggak tahu bapak-bapak apa bahasa medisnya, Black Death mereka nyebutnya. Kematian, jadi orang jadi hitam kulitnya, itu mati. Dan banyak sahabat yang meninggal dunia. Itu 3 tahun setelah penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian yang keempat, thumma istifadatul mal hatta yu'tar rajul mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Kemudian nanti ada masa di mana harta itu berlimpah ruah, banyak harta, sampai-sampai orang dikasih 100 dinar itu masih marah. Ada yang mengatakan itu sudah terjadi, ada yang mengatakan belum. Dikasih 100 dinar itu marah. 100 dinar itu sekarang hampir 1 miliar. Itu dikasih 1 miliar. Apa ini 100 dinar itu? Supaya Anda nggak ngomong 1 miliar ya. Karena ini nanti angka ini akan berubah. Jadi mungkin antum nanti ketika sudah lulus 100 dinar tetap, tapi rupiahnya berbeda. 100 dinar itu 4,25 kali 100. Jadi 425 gram emas. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, biar sekalian Ustadz ini ngajarin adab ya. Jadi kalau naruh cangkir piring buat Ustadz itu bukan Ustadz ya, buat siapa saja, buat tamu apa, itu pegangannya di sebelah kanannya. Jadi tinggal pegang gini terus minum. Bismillah. Benar ya mah. Kadang-kadang kan kalau kayak tadi naruhnya kan gini kan. Gimana cara ngambilnya? Atau naruhnya gini. Waduh. Susah. Ini tangan kiri nantinya. Tapi sudah betul. Naruhnya sudah di sebelah kanannya Ustadz. Tinggal apa namanya? Gagangnya. Gagangnya ini. Subhanallah jamaah. Adab ini penting. Adab ini penting. Karena kalau sudah ngomong adab panjang ceritanya nanti sudah. Bukan itu yang kita bicarakan. Bicara tadi 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi tadi ini orang dikasih 100 dinar fayadhallu sakhitan. Dia marah gitu. Ulama menyebutkan nggak berkah harta pada waktu itu. Orang sudah sangat berambisi dengan harta. Dan kadang-kadang nggak tahu mau dibuat apa. Nih anak-anak, kalau antum sholat itu dapat fulus, enak apa enggak? Sholat subuh ya, bisa subuh ngelihat 100.000, alhamdulillah gitu kan. Kira-kira enak enggak? Enak kan? Buat apa fulusnya? Buat apa? Buat belanja kan?
Buat belanja 100. Jadi kalau satu hari dapat berapa? Kalau satu sholat dapat 100.000, dapat berapa? 500. Itu yang sholat wajib. Kalau tambah sholat sunnah, tambah banyak lagi. Kalau manusia sholat dapat uang, ada nggak pasar yang buka? Ada nggak antum semua mau ke pasar, mau belanja, ke minimarket, mau beli? Nggak ada yang buka. Mereka mau cari fulus tinggal sholat, kata dia. Ini yang mau isi bensin ke SPBU, ada nggak yang jaga SPBU? Datang fulus, itu dia, fulus sholat, fulus, nggak perlu kerja. Bayangin, kenapa Allah dijadikan pahalanya itu di dunia? Soalnya kalau orang ibadah dikasih fulus, tutup dunia ini. Tutup. Kira-kira ada nggak yang jadi presiden? Saya mau jadi presiden? Nggak ada, kata dia. Apa? Fulus, sholat. Kurang fulusnya, tambah sholat lagi gitu loh. Tapi buat apa fulusnya itu? Mati. Apakah akan ada petani yang masih menanam padi? Nggak ada petani, tinggal sholat. Allahu Akbar, fulus. Allahu Akbar, fulus. Nggak ada. Maka tadi Allah tidak jadikan pahalanya fulus. Kalau di surga itu nggak ada lagi orang kerja, nggak ada lagi. Makanya pahalanya Allah berikan di surga. Tinggal menikmatin. Hari ini kita perlu beramal. Maka tadi akan datang fitnah nanti. Orang dikasih 100 dinar marah dia. Apa cuma segini? Allahu Akbar. Dari banyaknya harta. Kemudian yang kelima, wa fitnah. Akan ada fitnah, la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Akan ada fitnah yang tidak ada satu rumah pun dari rumah orang Arab itu kecuali akan dimasuki olehnya, oleh fitnah ini. Ada yang menyebutkan fitnah itu peristiwa yang terjadi pada waktu perang Siffin, ya, atau kemudian fitnah-fitnah yang telah berlalu. Sebagian ulama masa kini menyebutkan boleh jadi fitnah yang dimaksud Nabi SAW selain yang sudah berlalu, dan yang lebih dahsyat itu adalah fitnah internet. Nih kalau sekarang HP kita, bisa HP hidup tanpa internet? Bisa, Ustaz. Hidup doang gitu, nggak bisa buka apa-apa gitu. Iya. Fitnah yang masuk ke setiap rumah. Bahkan boleh jadi fitnah di luar rumah sama di dalam rumah lebih dahsyat di dalam rumah. Ketika Uqbah ibn Amir, insya Allah Uqbah ibn Amir seorang sahabat, berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami keselamatan itu apa? Dan ketika terjadi fitnah itu, banyak fitnah, bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Kata Nabi SAW, "Wal yasa'ka baituka." Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. 3 cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Yang pertama, jaga lisan. Sekarang pun jaga lisan, jaga tulisannya. Karena orang nggak ngomong tapi nulis sekarang. Yang kedua, cukuplah kau dengan rumahmu. Jangan kemana-mana. Yang ketiga, tangisi dosa-dosamu. Bagaimana ketika fitnahnya itu masuk di rumah gitu. Masuk di rumah. Nih anak-anak bisa bayangin, anak-anak nggak hidup di masa Ustadz dulu hidup. Dulu orang kalau mau nonton film itu, yang punya TV di kampung itu cuma 1-2 orang. Dan TV-nya hitam putih. Jadi orang itu, orang kampung itu nanti kalau mau nonton TV hari Ahad biasanya.
Emak-emak ini ingat, dulu ada film yang biasa ditonton oleh orang-orang itu apa? Little Missy. Masih ingat ibu-ibu? Yang perbudakan itu ya? Nggak tahu, itu orang sepekan sekali. Sepekan itu nimbrung di rumahnya orang yang paling kaya. Hitam putih. Habis gitu selesai. Kapan ketemu lagi? Ahad depan. Atau orang nonton bioskop. Nonton bioskop butuh uang. Kemudian setelah itu hampir banyak TV di rumah. Tapi supaya anak-anak tahu nih, TV-nya itu TVRI. Jadi hanya satu channelnya dan tidak pakai remote. Sekarang kan orang sudah duduk, nggak ada. Besar perutnya, TV-nya itu punya perut di belakang, tapi perutnya bukan perut, berarti punggungnya dia. Kemudian muncul bioskop ya, bioskop mungkin bareng sama TV udah. Kemudian ada video. Video apa yang pakai kaset itu hitam? Iya. Belum ada itu cerita. Kemudian ganti nanti jadi VCD. Apa? Laserdisc lagi itu. Nanti ganti VCD, terus ganti lagi DVD. Oh, itu lebih canggih lagi itu. Terus. Cuma semua itu fitnah itu masih ada putusnya. Setelah itu datang handphone ini. Orang bisa nonton 24 jam kali 30 hari. Dulu orang habis nonton bioskop ya udah pulang. Udah. Sekarang fitnah itu tidak. Di tangan fitnah itu. Ini kan tantangan orang tua sekarang. Masalahnya kalau orang tuanya terfitnah, kira-kira anaknya akan terfitnah enggak? Ya sama lah. Bapak kerjanya di pojokan, Ustaz, ketawa-ketawa sendiri, kata dia. Ketawa nanti nangis. Emak juga kadang-kala habis pegang handphone nangis. Kenapa mak? Kata dia. Ada berita duka? Bukan. Ini ceritanya. Cerita, nonton drama ini, drama itu ya. Fitnahnya seperti itu. Game. Nih anak-anak, dulu orang main game itu di mana bapak-bapak? Dingdong ya, yang masukin koin. Duitnya habis, game over, pulang sudah. Nggak ada. Mau lanjut nggak ada fulusnya. Masih pakai tenaga. Jadi masih ada yang gerak jemaah. Sekarang gamenya di tangan, online lagi, bisa main sama kawan yang ada di Amerika, sama dengan kawan yang ada di sampingnya. Semua terkoneksi. Maka ini anak-anak nih, kalau tidak sadar dengan fitnah yang ada, boleh jadi 20 tahun ke depan sudah rusak ginjalnya. Sudah nggak sehat tubuhnya. Karena tubuh ini di masa tumbuh dan kembang itu harus dilatih olahraga, jalan kaki. Sekarang anak-anak sudah nggak ada lagi jalan kaki, motor listrik, sepeda listrik ya. Anak ngomong astagfirullah. Kira-kira 20 tahun ke depan anak-anak yang sekarang pakai sepeda listrik ini jadi apa nanti? Fisiknya kita bicarakan. Jadi apa kira-kira? Nggak ada dekat ya. Kita dulu, ini kita, oh iya dulu kan zamannya Ustadz, lain sekarang Ustadz. Sekolah Ustadz dulu, SMA itu, kita jalan 6 kilo jalan kaki. Pulang pergi 12 kilo. Nggak ada lah sepeda nggak punya, jalan kita. Pada waktu itu sama teman-teman. Terus kalau kita mau jalan-jalan ya ke mall, ada di Jember dulu mall itu. Sama orang tua dikasih uang itu
cukup buat naik ojek sekali. Sekali doang. Jadi naik ojek sekali, pulangnya jalan kaki. Dan tidak bisa beli apa-apa. Akhirnya kita pilihannya dua, jalan kaki pulang pergi, atau jalan kaki berangkatnya, pulangnya naik ojek, tapi nggak beli apa-apa. Nah, kita mah kepingin beli makan, jalan kaki pulang pergi. 5 kilo, 10 kilo. Sekarang anak-anak disuruh sama orang tuanya, beliin ini ya ke depan, mau jalan. Wow. Hati-hati ya. Tadi kita bicara fitnah ini. Fitnah ini akhirnya semuanya. Kalau kita bicara fitnah itu bukan cuma internet, kayaknya hampir motor pun boleh jadi fitnah. Dari sisi apa? Dulu hanya orang kaya yang punya motor. Sekarang di kampung-kampung itu ada 2-3 motor, kredit riba lagi. Bayangin ya. Kredit riba lagi. Itu hampir semua rumah. Dikejar. Dulu orang main judi di mana? Nih anak-anak pernah lihat orang main judi? Nggak pernah kan? Karena orang main judi dulu sembunyi-sembunyi. Orang main judi itu, bapak-bapak di mana biasanya waktu itu mainnya? Nah, di kuburan yang seharusnya ingat mati ya. Orang itu mainnya sembunyi-sembunyi, kemudian ada yang jagain ya. Sehingga orang kalau mau main judi itu takut ketahuan. Takut ketahuan. Soalnya dia akan kemana orang ini ya? Oh, tempat sana, ini tempat main judi biasanya. Sekarang main judi di samping istrinya. Istrinya tidak tahu. Karena judol sudah dia. Nggak ada. Lagi ngobrol sama anak-anak, ayo Masya Allah. Dia kata, Bapak kok sedih? Nggak ada apa-apa lah. Iya, betul sama ini fitnah tadi. Yang masuk ke setiap rumah. Kemudian yang keenam, kata Nabi SAW, Thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Nanti akan terjadi hudnah, gencatan senjata ya, perdamaian antara kalian sama orang-orang kulit putih, sama orang-orang Eropa. Nanti akan ada perjanjian damai antara umat Islam sama mereka, lalu mereka berkhianat. Fayatuna tahta thamanina ghaya. Kemudian mereka akan datang di bawah 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12 alfan. Di setiap satu panji itu ada 12.000 tentara. Berapa jumlah tentaranya? Nih anak-anak nih. 80.000 panji. Jadi pasukan itu dibagi-bagi. Pasukan mereka. Mereka nanti akan menyerang umat Islam. Dan ini akan terjadi nanti. Kita yakin dengan sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Mereka akan menyerang umat Islam di bawah 80 panji. Bawa 80 bendera. Mungkin ini benderanya Denmark, ini mungkin Perancis, mungkin mana-mana, nggak tahu lah nanti apa yang akan terjadi. Yang jelas mungkin Amerika, itu akan terjadi. Mereka akan menyerang umat Islam. Padahal ada perjanjian damai. Tapi mereka berkhianat. Di setiap satu bendera itu ada 12.000 tentara. Pertanyaannya, berapa jumlah tentara itu? Hmm. 240.000. Ya, bagus sih, tapi belum. Nah, 960.000. Iya, 1 juta kurang 40.000 siapa? Iya. Nanti minta hadiah sama ustadznya ya. Hadiahnya sudah habis.
Bayangkan, itu akan terjadi. Mereka membawa pasukan hampir 1 juta untuk menyerang umat Islam. Tapi dengan bendera-bendera yang beda-beda nantinya. Dalam jelas Nabi SAW mengatakan Banil Asfar ya. Itu dulu sebutan buat orang-orang Romawi ya. Orang-orang kulitnya kok disebut kuning. Tapi untuk sebutan orang-orang kulit putih itu. Ahibati fillah, bagaimana sikap kita menghadapi fitnah yang terjadi dalam mendidik diri kita sendiri? Karena anak pikir yang datang bapak-bapak sama ibu-ibu, ternyata ada anak-anak di sini. Maka bagaimana kita harus pinter-pinter menghadapi fitnah yang terjadi. Tantangan di masa sekarang ini ya konten negatif, banyaknya konten negatif di media tersebut. Anak-anak kecanduan gadget, tapi alhamdulillah, makanya kenapa orang tua itu kalau anaknya ke pesantren senang sekali. Kalau pas liburan, nak kapan liburan nak? Kata dia, tanggal sekian. Aduh ya, bakal ketemu HP lagi anak-anak ini. Ketika anaknya balik ke pesantren, bahagia nggak orang tua itu? Ibu-ibu seneng nggak kalau anaknya balik ke pesantren? Nah, seneng. Karena nggak ketemu sama fitnah ini. Alhamdulillah fitnah ini belum masuk pesantren. Karena belum balik fitnahnya itu. Jadi belum boleh masuk pesantren. Mungkin nanti ada pesantren-pesantren yang sudah membolehkan masuknya fitnah. Dan ya perlu kontrol dari orang tua, dari guru, dan kontrol dari diri kita sendiri. Orang tua harus sering duduk sama anaknya. Karena sejak ada media ini, hubungan sosial antara orang tua sama anak itu mulai agak jauh. Jadi semua punya kehidupan masing-masing. Orang tua punya kehidupan di alam, kadang-kadang suami istri. Ya Allah jemaah ya. Tahun 2010 mungkin. 2010. Anak pulang dijemput sama kawan. Jemput sama kawan, dia suami istri sama supirnya. Akhirnya anak duduk di depan. Anak pikir perjalanan ini akan penuh dengan obrolan. Ternyata suami istri di belakang itu sedang pegang BlackBerry masing-masing. Jadi suami istri nggak ngobrol sama orang mana nggak tahu. Jadi semua pegang BlackBerry. Tahu BlackBerry? Sebagian anak-anak lahir ketika BlackBerry sudah mati. Jadi nggak tahu ada BlackBerry. BlackBerry itu sebelum adanya Android ya, sebelum ada iOS ini, ya untuk WA yang lebih murah mungkin ya. Seperti jadi sibuk dengan teknologi ini. Maka orang tua harus mengontrol diri, kapan dia pakai dan kapan dia tidak pakai. Memang ada gaya hidup yang berubah sekarang ini, karena ada ibu-ibu di sini. Sekarang standar suami yang ideal seperti apa menurut ibu-ibu? Yang kalau berangkat kerja sampai tempat kerja dia WA, alhamdulillah udah sampai, ya mungkin dia foto. Jadi di tempat kerja pun sibuk dengan istrinya. Dulu nggak ada. Dulu orang tua kita nih, kalau keluar rumah ya udah nggak ketemu, nggak bisa dihubungi kecuali nanti sore pulang kerja. Jadi dari jam 7 keluar rumah itu kerja, baru ketemu nanti jam 4 dan tidak bisa dihubungi. Telepon mungkin hanya ada di rumah, itu orang-orang kaya juga yang punya telepon setelah ada telepon. Sebab telepon sama sekali. Sehingga ketika orang tua bapak itu sampai rumah, dia sudah sibuk dengan rumahnya, nggak ada urusan pekerjaan. Tapi sekarang enggak. Bapak sampai rumah tetap dihubungin sama kantor, urusan kerjaan.
Kenapa? Karena ibu-ibu suaminya ada di kantor masih dihubungin urusan rumah. Jadi anak perhatikan, oh iya, ada yang berubah. Jadi kadang-kala umpamanya ibu-ibu WA suaminya, "Bang, gas di rumah habis." Suaminya lagi ngurusin pekerjaan di kantor. Akhirnya mau nggak mau dia harus beliin ini itu atau gimana. Tapi dulu nggak ada. Jadi sang ibu fokus di rumah, sang bapak fokus di tempat kerja. Ketika sampai rumah fokus dengan rumah. Sekarang bagaimana mengkondisikan seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu ketika ada di rumah fokus dengan anak-anaknya. Handphone nggak ada masalah ketika memang harus ada yang dihubungin ya, tapi jangan sampai handphone itu yang mengontrol kita. Jadi kita yang harus mengontrol handphone tersebut dan perlu adanya waktu yang ditetapkan. Waktu ditetapkan itu anak pegang handphone, anak-anak umumnya pegang handphone maunya berapa jam kalau lagi liburan? Sehari berapa jam? 24 jam? Berapa jam? 2 jam cukup? Berapa jam? Kira-kira 5 jam. Insyaallah. Taib, 5 jam itu dapat apa dengan 5 jam pegang handphone kira-kira? Dapatnya kan orang itu ketika dia dikasih tanggung jawab, dia perlu ditanya, engkau bisa menghasilkan apa nih 5 jam dikasih sama orang tuanya handphone? Bisa menghasilkan apa dengan 5 jam pegang handphone? Tambah hafalan Qur'annya kira-kira? Nah, tambah ilmunya? Tambah apa enggak? Boleh jadi hafalan Qur'annya tambah habis, ilmunya tambah berkurang. Yang ada cuma hiburan. Dan hiburan itu nggak boleh lama-lama. Jadi kalau bicara hiburan nggak boleh lama-lama. Kenapa? Anda mau kasih tahu nih anak-anak nih. Orang-orang sukses itu, apakah mereka sibuk bermain HP? Enggak. Bill Gates, anak yang baca Bill Gates itu, dia itu baru ngasih anaknya handphone ketika umur 14 tahun. Bayangin, dia salah satu orang terkaya di dunia. Setelah anak pikir-pikir ya, anak ingat dengan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ulama abad ke-8 Hijriyah, beliau mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang yang berakal sehat, catat nih. Coba catat anak-anak. Ustaz kepingin antum catat. Ajma'at al-uqala'u ajma'at al-uqala'u min ajma'at al-uqala'u min kulli ummah min kulli ummatin ajma'atil uqala'u min kulli ummatin. Udah belum? Udah? Anna an-na'ima 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 an-na'im an-na'im dari nikmat ya, na'im. An-na'ima la yudraku an-na'ima la yudraku bin na'imi. An-na'ima
la yudraku bin na'imi. Waman athara ar-rahata fatathu ar-rahatu. Waman athara ar-rahata fatathu ar-rahatu. Waman athara ar-rahata fatathu ar-rahatu. Jadi ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang yang berakal dari setiap umat, apapun agamanya jemaah, apapun agamanya. Yang penting orang ini punya akal sehat. Ya. Udah selesai belum nulisnya? Kalau udah dengerin Ustaz sekarang. Artinya insya Allah tahulah artinya. Setiap orang yang berakal sehat dari setiap umat itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Bahwa kenyamanan itu tidak bisa diraih dengan kenyamanan, tapi diraih dengan perjuangan, dengan capek, lelah. Dan barang siapa yang lebih mementingkan hiburan, lebih mementingkan istirahat, santai, nyaman, ya ketika masih muda, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda lihat sebagian jamaah sudah mulai menikmatin kajian ini. Sebagian Anda lihat sudah mulai merem ya. Mungkin dari sebelum subuh tadi datangnya bapak-bapak ini. Iya. Jadi nanti ada kesalahan dari panitia, seharusnya dibikin jam 6 gitu kajiannya kan, supaya ya nggak terlalu subuh. Seperti itu. Karena tempatnya memang tadi ini masuk mana ini? Bogor. Masuk Bogor ya, masuk Bogor. Semoga Allah mudahkan. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kepingin berlama-lama sama antum di sini, tapi karena ada kegiatan yang harus dilakukan sebentar lagi. Tapi paling tidak ada sedikit lah yang bisa diambil, dipetik faedahnya dan diamalkan sama anak-anak, khususnya buat para orang tua. Jadilah orang baik supaya anak-anaknya baik, jadilah orang soleh supaya anak-anaknya soleh. Karena anak-anak itu lebih lebih melihat daripada mendengar orang tuanya. Kalau dia lihat orang tuanya soleh, insya Allah dia akan mengikuti. Tapi kalau dia lihat orang tuanya suka ngomong, ngasih nasihat, teori, ini macam-macam, kadang-kala anak-anak itu tidak mengamalkan karena orang tuanya sendiri tidak mengamalkan hal tersebut. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita nggak ada tanya jawab jamaah. Insya Allah di lain kesempatan, semoga ma'had ini diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan para orang tua dikasih anak-anak yang soleh soleha, dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu